Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eviani dengan stambuk A221 20070 dari kelas C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelum kita masuk pada intinya, kita harus tahu dulu apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang pertumbuhan. Nah, di sini pertumbuhan adalah adanya pertambahan substansi sel secara irreversibel. Substansi yang dimaksud adalah jumlah, massa, dan volume sel. Irreversibel artinya tidak dapat kembali ke keadaan semula. Proses pertumbuhan itu ada 4 fase. Nah, yang pertama yakni fase lag adalah fase awal pertumbuhan berjalan lambat dengan sedikit atau bahkan tidak ada proses pembelahan atau perkembangan sel. Yang kedua ada fase logaritmik, adalah pertumbuhan yang ditandai dengan pertumbuhan awal lambat kemudian meningkat dengan sangat cepat. Yang ketiga ada fase linear, yakni fase pertumbuhan dengan tingkat dan kecepatan pertumbuhan mulai stabil dan relatif konstan. Yang keempat ada fase stasioner, adalah fase akhir pertumbuhan di mana pertumbuhan sudah sangat lambat tetapi belum berhenti sepenuhnya. Nah, selanjutnya kita beralih ke perkembangan. Nah, di sini perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dengan kesempurnaan bentuk. Perkembangan juga bersifat irreversibel. Munculnya bunga pada tumbuhan, terbentuknya ciri seks sekunder pada tumbuhan adalah ciri perkembangan yang mudah diamati. Pertumbuhan pada tumbuhan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Nah, faktor eksternal ini adalah faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman tersebut. Sedangkan faktor internal adalah sintesis hormon yang dihasilkan oleh tanaman itu sendiri. Selanjutnya kita akan bahas tentang faktor eksternal dan internal pada pertumbuhan tanaman. Pertama, yakni faktor eksternal terdiri dari 5 faktor. Yang pertama ada nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kedua ada cahaya matahari. Cahaya matahari ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Namun keberadaan cahaya matahari ternyata itu dapat menghambat pertumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Yang ketiga ada air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Yang keempat ada suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kelima ada tanah. Di sini tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur haranya. Selanjutnya ada faktor internal. Nah, faktor internal ini terdiri dari 2, yakni ada gen dan hormon. Pertama, yakni gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, bentuk bunga, dan rasa buah. Selanjutnya ada hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman itu ada beragam jenisnya. Yang pertama ada auksin, yang kedua ada giberelin, yang ketiga ada etilen, yang keempat sitokinin, 5 asam absisat, 6 kualin, dan ketujuh asam traumalin. Baik, kita akan bahas satu persatu mengenai hormon yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama ada hormon auksin. Hormon ini berperan untuk memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Yang kedua ada faktor giberelin. Faktor ini berperan untuk pembentukan biji serta perkembangan dan perkecambahan embrio. Yang ketiga ada hormon etilen. Hormon ini berperan untuk pematangan buah dan perontokan daun. Yang keempat ada sitokinin, berperan untuk pembelahan sel atau sitokinesis seperti merangsang pembentukan akar dan cabang tanaman. Yang kelima ada asam absisat, berperan untuk proses penuaan dan gugurnya daun. Yang keenam ada hormon kaolin,
berperan untuk proses organogenesis tanaman. Yang ketujuh ada asam tromalin, berperan untuk regenerasi sel apabila mengalami kerusakan jaringan. Baik, jadi itulah penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Saya harap semoga kalian dapat paham dari apa yang saya paparkan tadi.